Bekerja apa saja itu baik. Yang penting bekerja. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan pekerjaan, kamu harus bekerja yang ini loh. Kan semuanya banyak, tapi Tuhan tunjukkan yang ini. Loh ini loh gunanya pengetahuan yang benar, segala macam pengertian, supaya ketika Tuhan tunjukkan secara khusus, kita pilih itu, kita tahu. Semua pekerjaan baik, iya. Tetapi ada satu yang terbaik khusus, saya mau katakan, khusus untuk kita. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama ayat yang ketiga. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat yang ketiga mulai. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah ucapan syukur dan doa dikatakan, dan dari ayat yang ketiga kita selalu membaca pengulangan, aku mengucap syukur, aku berdoa, aku mengucap syukur, selalu seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan betapa bedanya ternyata doa-doa kita orang Kristen kebanyakan sekarang dibandingkan dengan doa-doa para rasul atau Rasul Paulus secara khususnya. Anda perhatikan cara kita berdoa atau orang-orang berdoa zaman sekarang, paling Tuhan berkati si A, Tuhan lindungi si A, ya Tuhan sembuhkan si A, selalu seperti itu. Ya. Bahkan kita tidak pernah mengucap syukur untuk perkenalan kita dengan si A, persekutuan kita dengan si A. Jarang kita mendengar hal seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita yang menilai doa Rasul Paulus aneh, tapi saya percaya kalau Rasul Paulus mendengar doa kita juga, Rasul Paulus merasa aneh, ya. Dan selalu hampir semuanya doa kita itu modelnya seragam. Berkati, sembuhkan, selalu seperti itu, ya, lindungi. Tetapi Anda perhatikan doa Rasul Paulus, doa rasul-rasul yang lain, beda. Ya, beda. Di sini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Tuh. Ya. Setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur. Jadi, kalau dikatakan setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur, berarti banyak hal yang patut disyukuri oleh Paulus ketika mengingat jemaat di Filipi. Bersyukur mungkin untuk terbentuknya jemaat di Filipi. Bersyukur orang-orang yang dimenangkan. Bersyukur jemaat Filipi masih ingat kepada Paulus dengan memberikan persembahan. Bersyukur dan seterusnya, bersyukur banyak. Setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur. Betapa luar biasanya ketika kita, doa-doa kita juga ketika jemaat satu mengingat jemaat yang lain bersyukur. Bukan sakit hati. Ya. Ketika mengingat si B bersyukur, bukan marah. Ketika ingat si C bersyukur, bukan dendam. Ya. Dan kalau semua jemaat saling mengucap syukur seperti ini, Anda bisa bayangkan atmosfer di Pamekasan. Itu akan penuh dengan ucapan syukur
Dan tidak bisa tidak, ketika atmosfer penuh dengan ucapan syukur, Tuhan pasti akan kirim berkat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ingat, tidak semua agama sama, tidak semua Allah itu sama. Sehingga Paulus dengan jelas mengatakan, kepada Allahku, berarti banyak Allah. Orang Kristen punya Allah, orang Islam punya Allah, orang Buddha juga punya Allah yang disembah. Oleh karena itu dengan jelas Paulus katakan Allahku, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Ya, jelas. Dan dikatakan kembali setiap kali. Ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa. Untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali mengingat jemaat di Filipi, Paulus mengucap syukur. Setiap kali Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, maka dia berdoa dengan bersukacita. Jarang loh ini terjadi. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Coba kalau kita lihat, kebanyakan ketika kita berdoa, misalnya untuk anak, kita nangis. Kenapa? Anakku kok selalu berbuat begini, kok selalu gagal, dan sebagainya. Tidak pernah menyadari bahwa kalau kita hidup benar, Tuhan menjanjikan kepada kita, anak-anak keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Jadi ketika kita mengenal firman Tuhan, tidak bisa tidak, kita akan berdoa dengan ucapan syukur, kita akan berdoa dengan penuh sukacita. Kalau kita tahu firman Tuhan dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya berdoa sesuai dengan keadaan yang kita alami sekarang, maka kita akan sukar berdoa dengan ucapan syukur, berdoa dengan penuh sukacita. Pasti isinya nangis tok, sedih. Berdoa untuk kesembuhan suami, mungkin berdoa untuk kesembuhan istri, dan seterusnya. Banyak beban, makanya kalau kita mengatakan, siapa yang ada pergumulan, bahkan pendeta pun tidak percaya kalau kita tidak ada pergumulan. Selalu, namanya orang hidup, pasti ada pergumulan. Loh, kalau pergumulannya sudah diserahkan ke Tuhan, kenapa kita harus masih punya pergumulan? Sepertinya bahkan jemaat sampai pendeta-pendeta, semuanya bangga kalau punya pergumulan. Saya tidak mau bangga dengan pergumulan. Saya mau bangga dengan Tuhan yang melepaskan kita dari pergumulan. Jadilah orang yang bebas. Karena Alkitab katakan, kalau anak manusia itu memerdekakan, maka kamu merdeka sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita masih harus bergumul dan terus hidup dalam pergumulan? Bahkan Paulus katakan dalam kitab Ibrani, tanggalkan semua beban dan dosa itu. Beban dan dosa itu loh yang akan menimbulkan, akan membuat kita hidup dalam pergumulan. Ketika beban dan dosa ditanggalkan, secara otomatis pergumulan juga hilang dari kita. Oleh karena itu kebanyakan kita bahkan sampai dalam taraf heran kalau kita sudah berbicara soal kekudusan. Sepertinya itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Tetapi saya mau katakan bahwa dosa kita sepenuhnya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan sepenuhnya Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Masih kurang. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Namanya Roh Kudus.
Jadi betapa mudahnya sebenarnya hidup di dalam kekudusan. Setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur. Wow. Setiap kali aku berdoa, maka aku berdoa dengan sukacita. Kenapa Paulus bisa berdoa dengan penuh sukacita? Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Dengan kesadaran akan hal ini, bahwa dari awal sampai selesainya Tuhan berkarya atas hidup kita, tidak bisa tidak, kita akan berdoa dengan sukacita. Namanya Tuhan yang mengerjakan, namanya Tuhan yang berkarya, pasti akan selesai. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ayat 5. Karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Wow. Paulus mengucap syukur atas persekutuan dari jemaat di Filipi. Persekutuan apa? Persekutuanmu dalam berita Injil. Persekutuan dalam mempelajari berita Injil. Persekutuan di dalam memberitakan Injil. Mulai dari hari pertama, berarti dari hari pertama mereka diselamatkan. Dari hari pertama mereka memberitakan Injil. Sampai sekarang, kata Paulus, aku mengucap syukur. Jadi Anda sungguh-sungguh harus membedakan, lihat. Ini loh, doa dari Paulus begitu beda dengan doa-doa kita ternyata. Dan bukan hanya sampai sekarang ini. Ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik, memulai. Berarti mulai dari hari pertama, memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya bukan hanya sampai sekarang ini, tetapi sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ingat, kalau kita berpikir tentang perjalanan iman, jangan berhenti sampai antikris. Itu pertengahan, itu belum akhir. Akhir adalah kedatangan Tuhan Yesus. Jangan fokus pada kemunculan antikris. Karena kehidupan kita, ingat, berbeda. Kehidupan dunia hidup di bawah sistem Babel. Sistem dunia yang akan dikuasai nantinya oleh antikris. Tetapi kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Sehingga walaupun antikris berkuasa, ingat sepenuhnya bahwa kita tidak akan dikuasai antikris kalau kita hidup di dalam sistem kerajaan. Oleh karena itu, bahkan ketika orang-orang mengatakan begini, orang-orang biasanya banyak kalau hamil itu takut. Takut apa? Takut cacat. Kalau hamil takut apa? Takut jarinya hanya 4. Ya. Bisa cacat, bisa kalau kita hidup dalam sistem dunia. Tetapi saya mau katakan, bagaimana mungkin di dalam kerajaan Allah ada bayi yang akan dilahirkan cacat? Atmosfer kerajaan Allah akan menciptakan kesempurnaan. Bukan sesuatu yang kurang dari sempurna. Atmosfer kerajaan Allah akan membuat kehidupanmu baik, semakin baik, dan semakin baik. Dari awal sampai akhir. Seringkali bahkan orang Kristen pun hidup berdasarkan sistem Babel. Bukan sistem kerajaan Allah. Oleh karena itu tidak bisa tidak.
Kita sungguh harus mempelajari firman Tuhan. Kita sungguh harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita sungguh harus bisa mengucapkan firman Tuhan. Karena ini akan menciptakan atmosfer kerajaan. Firman Tuhan yang dilepaskan akan menciptakan atmosfer kerajaan Allah. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dengan keselamatan, dengan pengampunan dosa, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai kita dengan kelahiran baru. Tuhan juga yang akan menyelesaikannya sampai kita menjadi mempelai yang sempurna. Tuhan berkarya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin. Ingat, ketika kita lahir baru, itu bertanda bahwa Tuhan sudah memulai karyanya dan terus akan memulai karyanya, terus akan berkarya sampai akhirnya. Sehingga kalau kita berpikir seperti Tuhan berpikir, tidak mungkin keceplosan dari mulut kita. Mustahil ini terjadi. Karena kalau Allah yang berkarya, tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh lahir baru, Anda jangan beri tempat sedikit pun pada kebimbangan. Kira-kira aku kuat apa enggak ya sampai akhir. Jangan. Yakinlah Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan terus berkarya sampai selesai. Ingat, Dia disebut Allah yang setia, yang tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia memulai, Dia akan menyelesaikannya. Itulah arti yang setia. Seperti apa yang dijanjikannya, Dia akan kerjakan tepat, tidak kurang sedikit pun. Itulah arti setia. Oleh karena itu, betapa luar biasanya doa-doa Paulus. Aku bersyukur, aku berdoa dengan sukacita, aku yakin sepenuhnya, aku bersyukur, selalu isinya, lihat isinya, tidak ada tempat sedikit pun untuk kebimbangan, untuk kebencian, untuk ketakutan. Ada ucapan syukur dan sukacita. Ucapan syukur, sukacita, keyakinan. Wow. Kalau kita bisa hidup seperti ini, kalau kita bisa berdoa seperti ini, kalau kita bisa bersikap, ditandakan dengan setiap kali mengingat, bersikap seperti ini, saya percaya tidak ada seorang pun orang Kristen yang gagal dalam hal apapun juga. Karena kita tidak pernah menemukan satupun janji yang mengatakan dari 100 orang yang aku buat berhasil, aku kecualikan 1 gagal. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan menjanjikan bahwa selalu dikatakan barang siapa, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dikerjakan berhasil. Ini janji Tuhan. Oleh karena itu penting sekali. Kalau hidup kita, apa yang kita alami tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, ucapkan, deklarasikan bahwa yang harus terjadi bukan menurut kata orang, bukan menurut kebiasaan,
tetapi menurut firman Tuhan. Itu yang harus terjadi. Menurut kebiasaan umum, ada orang sakit, ada orang sehat. Tetapi menurut firman Tuhan, bahwa semuanya disembuhkan. Bahkan penciptaan awal semula, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Kalau sudah Tuhan mengatakan, berfirman seperti itu, Anda bisa bayangkan bagaimana manusia pertama sungguh amat baik. Ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Ya. Sungguh luar biasa. Pikiran Paulus selalu pikiran yang benar, seperti tadi pagi, yang mulia, yang suci, yang adil, sedap didengar, patut dipuji. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Tidak membedakan, bersyukurlah 10 jemaat hidup dalam kerohanian yang benar, walaupun 2 orang jatuh dalam dosa. Tidak. Paulus mampu melihat bahwa apa yang Tuhan mulai, itu yang Tuhan akan kerjakan dan selesaikan. Ingat, saya berbicara untuk orang Kristen yang lahir baru. Karena banyak orang yang tergabung di dalam kekristenan sebenarnya tidak pernah lahir baru. Orang Kristen yang lahir baru, saya selalu tekankan, pasti akan mengalami perubahan. Karena ketika kita lahir baru, benih ilahi yang tidak fana, berarti tidak bisa mati, berarti akan selalu bertumbuh. Benih ilahi ditanamkan di dalam kita, itu pasti bertumbuh. Sehingga tidak bisa tidak, kita pasti akan mengalami perubahan. Sikap kita akan berubah, pola pikir kita akan berubah. Berubah di dalam kekudusan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Wow. Berpikir demikian. Dan bukan hanya ada di dalam pikiran, tetapi ada di dalam hati. Sidang jemaat, kalau kita sama-sama menempatkan jemaat GPPS di dalam setiap kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Wow, itu akan sangat luar biasa. Kenapa? Jemaat Filipi ada di dalam pikiran dan hati dari Paulus. Karena ini, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Artinya, jemaat Filipi bukan jemaat yang pasif. Jemaat Filipi adalah jemaat yang bekerja sama dengan Paulus dalam pemberitaan Injil, dalam mengajar Injil, dalam persekutuan Injil. Dan ketika mereka bekerja sama dengan Paulus, mereka mendapatkan impartasi dari Paulus, kasih karunia yang bekerja di dalam Paulus, itu juga bekerja atas jemaat di Filipi dikatakan. Tetapi ketika jemaat dan pemimpin tidak pernah mau bekerja sama, tidak ada kepedulian, maka kasih karunia yang ada pada pemimpin tidak akan pernah diimpartasikan juga kepada jemaat yang pasif. Jelas di sini ada keterikatan karena mereka sama-sama aktif bekerja sama. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian
dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Wow. Sama kan kerjanya. Pengurapan minyak yang baru seperti minyak yang turun dari Bukit Hermon ke kepala Harun dan ke janggutnya dan terus sampai ke ujung jubahnya. Sama kasih karunia ternyata tidak asal dilepaskan kasih karunia ke sembarang orang. Engkau untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan harus terhubung dengan seorang pemimpin, dengan pemimpin yang akan mementori, yang akan membawa engkau, yang akan mengimpartasikan kuasa kasih karunia itu. Tanpa terhubung, tanpa engkau terhubung, engkau tidak akan mendapatkan kasih karunia. Kita tidak bisa terhubung dengan pengurapan, dengan kasih karunia seperti Paulus ini. Kalau kita merasa, kalau jemaat di Filipi merasa lebih hebat, lebih kaya dari Paulus, mereka tidak akan bisa mendapat kasih karunia yang ada pada Paulus itu. Tetapi karena mereka bersekutu di bawah kepemimpinan Paulus, maka kasih karunia yang bekerja atas kehidupan Paulus itu juga bekerja atas kehidupan jemaat yang dipimpinnya itu. Sidang jemaat, ketika kita hidup sehat, jangan katakan bahwa ini kan kebetulan saya sehat. Oh tidak. Ketika engkau di bawah pemimpin yang sehat, yang memberitakan kesehatan, yang memberitakan kesembuhan dari Tuhan, maka engkau akan mengalami kesehatan. Jangan anggap bahwa ini kan biasa, kebetulan saya sehat, orang lain sakit. Tidak. Kasih karunia dalam setiap persekutuan ini, dalam setiap firman disampaikan, kasih karunia kesembuhan itu diimpartasikan. Tetapi ketika engkau tidak terhubung, ketika engkau juga mendapatkan kepemimpinan yang mengatakan, yang penting ya sudah, setiap orang berbeda. Yang satu sehat, yang satu sakit-sakitan. Sudah terima, yang penting ucapan syukur pada Tuhan. Maka jemaat yang mendengar itu akan terpecah juga. Ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat. Oleh karena itu saya mau menekankan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jangan biarkan iblis menghancurkan rencana Tuhan atas hidup kita. Ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Bahwa sungguh Paulus mengasihi jemaat di Filipi sampai merindukan. Dan ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Coba lihat, doanya kan beda lagi kan. Semoga kasihmu, kasih jemaat Filipi makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Berarti kasih pun, ketika kita mau bertindak dalam kasih, kita harus punya pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Ya. Kalau memang orang itu malas, jangan dikasih uang terus. Ya. Pak, tapi kan kasih. Anda akan membuat orang itu hancur. Lihat di sini. Untuk meluapkan kasih pun harus berdasarkan pengetahuan yang benar, harus berdasarkan pengertian yang benar.
orang tidak bekerja, kita harus tahu. Oh, kenapa orang ini tidak bekerja? Sehingga kita bisa, oh iya, pantas mendapat pertolongan sehingga ditolong. Tetapi kalau orang tidak bekerja karena memang tidak mau bekerja. Nah, lihat, kasih kita harus berdasarkan pengetahuan yang benar. Sudah tahu salah, jangan ditegur, kasihan, nanti malah terbebani. Oh, tidak. Kalau memang kita kasih ketika salah, ya ditegur. Suasana nanti tidak enak, tidak masalah. Yang penting kebenaran tegak. Itu loh. Oleh karena itu di sini dikatakan, inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalau saya potong-potong akan lebih mudah sebenarnya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, pengetahuanmu dan melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam segala macam pengertian. Jadi melimpah dalam kasih, melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam segala macam pengertian. Ini yang didoakan oleh Paulus. Luar biasa, bukan hanya Tuhan berkati si A. Tidak. Kasihani Tuhan. Paulus bukan berdoa supaya Tuhan mengasihani jemaat Filipi, tetapi supaya kasih Allah yang sudah dicurahkan menurut kitab Roma pasal yang kelima, kasih Allah yang sudah dicurahkan di dalam kuasa Roh Kudus itu melimpah. Ini yang Paulus doakan, bahwa Allah sudah mencurahkan kasih-Nya dan biarkan itu yang masih mengendap di dalam kehidupan jemaat Filipi itu melimpah keluar. Itu loh. Kasih-Nya sudah ada. Tidak usah minta belas kasihan Allah terus atas jemaat. Kenapa? Karena Allah oleh Roh Kudus sudah mencurahkan kasih-Nya. Yang perlu kita doakan adalah kasih yang sudah dicurahkan di dalam hati kita itu bisa melimpah keluar. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah. Roh Kudus sudah menaruh kasih Allah di dalam hati kita. Yang jadi masalah, kasih ini mengalir atau tidak. Yang jadi masalah, kasih ini meluap keluar atau tidak. Itu yang Paulus doakan. Paulus mendoakan supaya kita hidup di dalam pengetahuan yang benar. Berarti ada pengetahuan yang salah. Ada pengetahuan yang benar. Tidak bisa tidak, pengetahuan yang benar berasal dari firman Tuhan. Anda tidak bisa mengetahui pengetahuan yang benar tanpa membaca, tanpa mendengarkan, tanpa merenungkan firman Tuhan. Pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu juga salah satunya misalnya mengatakan manusia mati satu kali kemudian dihakimi. Banyak pengetahuan yang mengatakan, oh nanti kalau kita mati, nanti kalau baik jadi orang nanti dilahirkan lagi jadi lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya. Kalau kamu jahat, kamu jadi kodok nanti dilahirkan. Ya. Loh ini, apakah ini pengetahuan? Iya, pengetahuan. Tetapi ingat, banyak pengetahuan sehingga Paulus katakan pengetahuan yang benar. Banyak pengetahuan. Dalam segala macam pengertian. Kalau sudah berbicara tentang segala macam pengertian, saya percaya Paulus berdoa supaya jemaat Filipi terus belajar. Karena di sini bukan hanya satu macam pengertian, tetapi segala macam pengertian. Berarti kita harus rajin belajar dong. Karena pengertian-pengertian ini banyak yang harus kita ketahui. Bisa bayangkan kalau hanya satu
macam pengertian. Bisa masak hanya telur ceplok terus. Ya. Masak pun perlu banyak pengertian. Ya kan? Masak aja perlu banyak pengertian. Dan ini yang didoakan. Berarti saya menangkap ini bahwa doa-doa Paulus menginginkan, memohon kepada Tuhan supaya semua jemaat aktif dan bergerak. Bukan hanya menerima, berkati Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Tidak. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Filipi aktif bergerak, aktif belajar, aktif mengasihi. Itu loh sebenarnya yang didoakan. Dan ketika kita makin melimpah dalam kasih, melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam segala macam pengertian, maka kita akan mengarah seperti ini. Sehingga tujuannya itu ini. Kalau kita hidup dalam kasih yang melimpah, hidup dalam pengetahuan yang benar, hidup dalam segala macam pengertian, akhirnya kita dapat memilih apa yang baik, dikatakan. Kita tidak bisa loh ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian kita cukup mengatakan, tapi saya kan tidak tahu. Lo mau tahu atau tidak? Anda kalau berbuat salah, Anda akan dihukum. Coba terobos itu lampu stop. Kalau tidak masalah. Ya kan? Waktu ada polisi dan ketika Anda di stop, Anda katakan, maaf Pak, tadi tidak konsentrasi Pak, tidak lihat. Ya. Tetap walaupun tidak lihat, Anda akan lihat surat tilang. Ya. Jadi tidak ada alasan. Oleh karena itu di sini dikatakan kamu harus melimpah dalam kasih, melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam segala macam pengertian, supaya ketika banyak pilihan, ini setengah benar, ini salah, ini yang benar, ini yang sempurna, Anda bisa memilih dengan tepat. Karena di dalam kitab Roma pun Tuhan kan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa supaya kita bisa memilih, mengetahui kehendak Allah yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan selalu mengatakan, tapi kan diizinkan oleh Tuhan. Saya mau katakan begini, bahwa kalimat atau kata diizinkan oleh Tuhan, berarti itu bukan rencana Tuhan. Sudah. Ya. Bukan rencana Tuhan. Bekerja apa saja itu baik. Yang penting bekerja. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan pekerjaan, kamu harus bekerja yang ini loh. Kan semuanya banyak, tapi Tuhan tunjukkan yang ini. Loh, ini loh gunanya pengetahuan yang benar, segala macam pengertian, supaya ketika Tuhan tunjukkan secara khusus, kita pilih itu, kita tahu. Semua pekerjaan baik, iya. Tetapi ada satu yang terbaik, khusus, saya mau katakan, khusus untuk kita. Untuk orang lain mungkin pekerjaan yang lain yang terbaik. Nah, untuk mengetahui yang ini, kita harus sungguh-sungguh mengetahui pengetahuan yang benar. Terbiasa dengan pengetahuan yang benar, sehingga ketika kita harus memilih, maka kita akan memilih yang baik. Dan ketika kita memilih yang baik, maka kembali mengarah kepada tujuan selanjutnya. Ketika pilihan kita baik, maka kita akan hidup suci dan tidak bercacat menjelang hari Tuhan. Tetapi ketika pilihan kita tidak baik, maka kita tidak bisa hidup suci. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa cacat. Minimal ketika pilihan kita tidak tepat,
kita bisa bekerja? Iya, hasil tidak maksimal. Kalau hasil tidak maksimal, kemudian kita capek. Kalau kita capek, mulut kita ngomel. Apalagi pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita akan ngomel. Dengan hidup penuh omelan, kita tidak bisa hidup suci. Kita tidak bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Ingat, semua pekerjaan itu baik. Tetapi masing-masing orang tidak sama yang harus dipilih. Ketika kita tidak tepat, maka kita akan terus semakin merosot. Baik dalam kesucian, bukan hanya soal harta. Soal sikap, soal pola pikir, soal kekudusan. Itu loh yang penting. Itu yang penting. Dan ketika kita sudah hidup suci, hidup tidak bercacat, maka barulah kita itu penuh dengan buah kebenaran. Menghasilkan buah. Kalau belum suci, jangan menghasilkan buah. Ya kan? Kalau tidak suci, buahnya juga tidak benar. Pasti. Kita untuk menghasilkan buah, kan kita sudah pilih itu pohon-pohon itu. Ini yang terbaik, bibitnya, bibit yang terbaik. Dipilih dulu. Kalau memang tidak baik, tidak usah ditanam. Di sini lihat, kalau engkau sudah memilih yang baik, engkau sudah hidup suci, baru engkau akan penuh dengan buah kebenaran. Kalau tidak hidup suci, kalau hidupmu masih bercacat, engkau akan menghasilkan buah, buah kecemaran, buah kejahatan, buah dosa, sama-sama menghasilkan buah. Oleh karena itu di sini jelas yang diinginkan Tuhan adalah penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran. Dan kembali, lihat, Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengerjakan, dan sampai selesai. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Pak, berarti kan kita robot? Tidak, yang saya mau katakan begini. Engkau selamanya tidak pernah sendiri. Selamanya Anda akan mendengar Yesus mengatakan, sebab kuk yang aku pikul dan berikan kepadamu itu ringan bebannya. Kenapa? Karena kuk itu selalu sepasang. Satu untuk kerbau atau lembu yang besar, yang dewasa, yang kuat. Satu untuk lembu yang kecil, yang baru dilatih. Ketika berbicara kuk yang Tuhan berikan, maka kita akan selalu berjalan berdampingan dengan Tuhan. Kita merasa kita mengerjakan, padahal mungkin 90% Tuhan yang mengerjakannya. Kita hanya nurut, kita hanya ikut, itu sebenarnya. Dan ketika kita menyadari ini, maka kita akan selalu bersyukur, selalu berdoa dengan sukacita, selalu berdoa dengan keyakinan. Karena Tuhan kita setia. Dari awal sampai sekarang, sampai selesainya nanti, Dia akan selalu mendampingi kita. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan mengimpartasikan kuasanya kepada kita. Tuhan memberkati.